Shalom, selamat datang di channel Learning and Grow, belajar dan bertumbuh bersama saya Alex Amisi. Mari kita belajar firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di momen Jumat Agung saat ini, kita akan membahas satu topik, yaitu makna substitusi kematian Kristus. Di sebelumnya, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari pembacaan yang kita baca tadi, kita dapat melihat ada beberapa frasa yang jelas mengandung makna substitusi dari kematian Kristus. Di sini dikatakan bahwa penyakit kitalah yang ditanggung. Artinya, seharusnya kita sebagai orang berdosa pantas mengalami sakit penyakit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa justru penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Seharusnya kitalah yang menanggung kesengsaraan, tetapi justru Yesus Kristus yang menanggungnya. Juga dikatakan di sini dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi seharusnya kita yang tertikam karena kita adalah orang yang memberontak, hidup dalam pemberontakan. Tetapi dikatakan dia tertikam, Yesus tertikam karena pemberontakan kita. Kemudian dikatakan juga dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kita dapat melihat dari frasa-frasa ini jelas ada makna substitusi, makna pengganti dari penderitaan dan kematian Kristus. Jadi seharusnya kita orang yang berdosa ini mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan yang menanggung, mengalami kesengsaraan, tetapi Yesus yang menanggung. Harusnya kita mengalami penderitaan, hukuman, tertikam oleh karena pemberontakan kita, tetapi Yesus yang menanggung. Jadi jelas dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-4 dan ke-5 menunjukkan makna substitusi, makna pengganti dari kematian Kristus. Namun kita akan melihat lebih jauh lagi dari makna substitusi kematian Kristus ini dari satu peristiwa. Ada seorang tokoh yang mengalami berkat langsung dari substitusi kematian Kristus ini, yaitu seorang tokoh yang bernama Yesus Barabas. Saudara boleh membacanya dalam kitab Matius, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di sana dicatat dengan jelas siapa Barabas. Barabas adalah seorang yang layak dihukum mati karena dia melakukan pemberontakan, dia melakukan pembunuhan, dan dia pantas untuk dihukum mati. Hukuman mati saat itu adalah hukuman yang sangat mengerikan, hukuman bagi orang yang terkutuk, orang yang melakukan kejahatan yang sangat fatal, sehingga mereka harus dan layak dihukum mati. Dan Barabas adalah orang yang layak dan harusnya dia dihukum mati. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saudara membaca dalam kitab Injil, dikatakan dengan jelas orang-orang Yahudi meminta supaya Yesus Kristus yang disalibkan, sedangkan Yesus Barabas dilepaskan. Kalau saudara membaca dalam kitab Injil Lukas, dikatakan bahwa baik Pilatus maupun Herodes tidak menemukan satu kesalahan pun daripada Yesus. Dia memeriksa perkara daripada Yesus berulang kali, dan dia berulang kali mengatakan bahwa saya tidak menemukan satu kesalahan pun daripada Yesus Kristus, dan dia tidak layak seharusnya dihukum mati. Tetapi orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka semakin keras berteriak, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya mau beritahu buat kita bahwa Barabas itu merepresentasikan kehidupan kita.
kehidupan kita yang berdosa sama seperti Barabas, seharusnya, selayaknya dihukum. Seharusnya dihukum. Seharusnya mengalami sakit penyakit. Seharusnya kita menjadi orang yang terkutuk. Seharusnya kita menjadi orang yang mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan. Tetapi lewat kematian, lewat penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, menggantikan semua hukuman atas dosa kita. Itu sebabnya dalam Yesaya tadi dikatakan, penyakit kitalah yang ditanggung, kesengsaraan kitalah yang dipikul. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Yesus mengambil untuk dirinya sendiri supaya kita dimerdekakan, supaya kita dibebaskan. Nah, itulah pengertian daripada substitusi kematian daripada Kristus. Yesus yang mengambil semua penderitaan kita. Untuk itu di momen Jumat Agung ini saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat betapa besarnya pengorbanan Kristus. Saya percaya saudara telah diberkati lewat firman Tuhan ini. Untuk itu mari support channel Learning and Grow dengan cara subscribe, like, comment, and share di berbagai platform media sosial saudara. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Yesus memberkati. Shalom.